juga. Apakah saudara mengambil posisi sebagai wakil Tuhan di dunia? Saya memahami itu, Pak. Jadi ketika kasus Ruang itu tiba-tiba hening. Kamera menyorot wajah-wajah tegang di balik meja panjang berlapis hijau. Hari itu, seorang hakim yang pernah menjatuhkan vonis mati terhadap Verdi Sambo duduk di kursi uji kelayakan DPR. Tapi yang menarik bukan sang hakim yang tampak gugup. Justru para wakil rakyatlah yang gelisah. Dan dari salah satu bibir politisi, meluncur kalimat yang mengguncang logika hukum Indonesia. Memang Anda wakil Tuhan, kalimat itu menggema, bukan hanya di ruang sidang, tapi di ruang hati bangsa. Bukan sekadar pertanyaan, tapi pengakuan tak sadar bahwa ada ketakutan di balik kekuasaan, ketakutan pada sosok yang berani menegakkan hukum apa adanya, tanpa kompromi. Dalam psikologi sosial, ada istilah authority anxiety atau ketakutan terhadap otoritas absolut. Teori ini menjelaskan, manusia akan merasa defensif saat berhadapan dengan figur yang kekuasaannya tak bisa dinegosiasikan. Bagi sebagian politisi, kekuasaan itu bisa diatur, ada ruang lobby, ruang kompromi, ruang transaksi, tapi di hadapan hakim yang memegang palu vonis mati, tidak ada ruang itu. Tidak ada deal, tidak ada tawar-menawar, yang ada hanya hukum dan konsekuensi. Maka muncul reaksi defensif yang dibungkus moralitas. Siapa Anda sampai menentukan hidup orang lain? Padahal sang hakim tidak menentukan. Ia menjalankan hukum yang sudah ditulis oleh negara dan disahkan oleh DPR itu sendiri. Di Indonesia, hukuman mati masih sah secara hukum. Tercantum jelas dalam pasal 10 KUHP. Namun ironinya, ketika hukum dijalankan secara konsisten, justru politik yang merasa terancam. Hakim seperti Alimin Ribut Sujono hanyalah menjalankan mandat undang-undang. Namun ketika palu itu jatuh terlalu jujur, tiba-tiba muncul serangan moral. Tidak manusiawi, tidak sesuai HAM, terlalu absolut. Padahal keadilan seharusnya tidak mengenal rasa takut ketika koruptor memakan anggaran rakyat, menutup akses pendidikan, menghancurkan sistem kesehatan. Apakah itu bukan bentuk pembunuhan perlahan? Apakah nyawa rakyat kecil yang mati karena rumah sakit, tak punya alat medis, tak layak diperhitungkan? Dalam teori hukum pidana, dikenal asas proporsionalitas. Hukuman harus setimpal dengan akibat yang ditimbulkan. Dan kalau korupsi sistemik, menimbulkan kematian sosial dan ekonomi. Maka secara moral, hukuman mati bukanlah bentuk kekejaman, tapi bentuk keadilan ekstrim dalam situasi ekstrim. Namun, ketika wacana hukuman mati diarahkan kepada koruptor, reaksinya selalu sama, bertentangan dengan HAM, perlu kajian ulang, takut disalahgunakan. Aneh bukan? HAM baru terasa penting ketika yang terancam adalah mereka yang berkuasa. Bayangkan, sebuah cermin besar di ruang sidang itu. Di dalamnya, duduk seorang hakim, bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai refleksi dari hukum itu sendiri, Hakim Alimin. Dengan segala keberaniannya, hanya memantulkan apa yang sudah ada dalam sistem. Tapi di balik meja DPR, pantulan itu terasa menyilaukan. Karena di depan cermin itu, politisi melihat sesuatu yang menakutkan. Bayangan dirinya sendiri. Hakim memegang kekuasaan atas nyawa seseorang, namun berdasar hukum. Sementara DPR memegang kekuasaan atas kehidupan jutaan orang lewat kebijakan dan anggaran. Namun seberapa sering keputusan mereka diambil dengan nurani hukum yang sama? Ketika cermin keadilan itu diarahkan pada mereka. Yang muncul bukan refleksi bijak, tapi rasa takut. Takut melihat diri sendiri dalam versi yang jujur. Dikutip dari sejumlah pemberitaan, Hakim Alimin Ribut Sujono dicoret dari daftar calon hakim agung setelah DPR menilai gaya penegakannya terlalu keras. Beberapa anggota dewan bahkan mempertanyakan moralitasnya, bukan integritasnya. Namun di luar gedung itu, publik melihat sesuatu yang berbeda. Banyak yang justru bertanya, kenapa justru yang berani menegakkan hukum malah dicoret? Menurut Profesor Romli Atmasasmita, guru besar hukum pidana, penolakan terhadap hukuman mati seringkali lebih bersifat politis daripada filosofis. Karena di sistem politik yang masih kompromistis, keadilan yang konsisten dianggap ancaman bagi stabilitas kekuasaan. Senada dengan pandangan Profesor Muladi dalam bukunya Demokrasi dan Hukum di Indonesia. Ia menulis, hukum yang terlalu lunak terhadap kejahatan sistemik adalah bentuk ketidakadilan yang dilembagakan. Jadi, pertanyaannya sederhana. Apakah DPR menolak calon hakim itu karena masalah moral
atau karena takut pada moralitas yang terlalu tegas. Setiap bangsa punya titik balik moral. Dan mungkin peristiwa ini adalah salah satunya. Kita hidup di negeri yang gemar bicara hukum, tapi takut pada orang yang benar-benar menegakkan hukum. Kita teriak reformasi hukum, tapi gugup saat seseorang benar-benar melakukannya. Ketika hakim yang menegakkan keadilan dianggap terlalu Tuhan, sementara politisi yang memutus nasib rakyat dianggap manusiawi. Disitulah letak kebingungannya. Keadilan kehilangan arah, bukan karena hukum lemah, tapi karena moral di sekitarnya rapuh. Mungkin benar, seorang hakim tidak boleh merasa seperti Tuhan. Tapi bagaimana dengan mereka yang setiap hari memutuskan anggaran kesehatan, pendidikan, dan subsidi rakyat? Bukankah mereka juga memutus hidup dan mati? Hanya saja lewat kebijakan. Keadilan tidak pernah meminta kita menjadi Tuhan. Ia hanya meminta kita jujur pada nurani. Maka ketika seorang hakim yang jujur justru disingkirkan, itu bukan tanda bahwa hukum kita kejam, tapi tanda bahwa sistem kita belum siap melihat dirinya di cermin. Dan mungkin ketakutan terbesar di negeri ini bukan pada vonis mati, tapi pada keadilan yang hidup. Karena selama keadilan masih bisa dinegosiasikan. Hukum hanyalah panggung, dan rakyat tetap jadi penontonnya. Tapi ketika cermin keadilan mulai dipasang di tengah ruang kekuasaan, jangan heran bila yang pertama menunduk bukan rakyat kecil, melainkan mereka yang dulu merasa paling berkuasa. Pernah. Sudah berapa kali? 2 kali. Mengapa saudara menjatuhkan hukuman mati? Itu kan mencabut nyawa orang. Benar, Pak. Itu adalah perenungan yang mendalam juga, Pak. Ya? Perenungan ketika mau menjatuhkan itu kan juga perenungan yang mendalam juga, Pak. Apakah saudara mengambil posisi sebagai wakil Tuhan di dunia? Saya memahami itu, Pak. Jadi ketika kasus posisinya itu 10 ton misalkan. Bukan. Jadi Anda ini merasa sebagai wakil Tuhan di dunia. Begitu ya? Benar, Bapak. Ya, karena wakil Tuhan di dunia. Karena hanya Tuhan yang mencabut nyawa manusia. Ya. Hanya Tuhan. Dan Anda mengambil posisi sebagai wakil Tuhan. Atas nama Tuhan, nyawa manusia kau cabut. Begitu kan? Benar, Bapak. Ya, atas nama Tuhan kan mencabut nyawa. Benar, demi keadilan. Betul kan, atas nama Tuhan. Benar. Ya, jadi atas nama Tuhan, Pak Halimin mencabut nyawa Pak Sambo. Mungkin saya bisa jelaskan, Pak. Dan saya tidak butuh penjelasan. Bagaimana Anda dalam perenungan Anda tadi itu bisa mengambil kesimpulan bahwa memang Tuhan inginnya nyawa orang ini saya cabut. Bagaimana itu? Bagaimana? Saya sampaikan langsung, Pak. Baik, ini saya dari perspektif yang berbeda, Pak. Ada saat-saatnya orang dihukum mati karena saya berpikir bahwa orang tersebut akan tahu kapan dia mati. Ketika dia tahu kapan dia mati akibat perbuatannya, maka dia akan memperbaiki diri setidaknya itu di lembaga masyarakatan. Bukan.